Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbita Maila dengan nomor pokok mahasiswa 2014231026. Saya berasal dari Universitas Lampung, Fakultas Pertanian, jurusan Teknologi Hasil Pertanian, dan program studi Teknologi Industri Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah statistika dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Dery Amneti. Oke, selanjutnya kita lanjut ke distribusi binomial. Di sini saya mengambil distribusi binomial dari 3 materi yang diberikan oleh Ibu Amneti pada kelompok saya, yaitu kelompok 1. Di slide selanjutnya, di sini ada percobaan Bernoulli. Di sini ada sifat-sifat yang saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, percobaan itu terdiri dari N pengulangan. Kedua, tiap pengulangan memberikan hasil yang dapat diidentifikasikan sukses atau gagal. Yang ketiga, probabilitas sukses dinyatakan dengan P, tetap konstan atau tidak berubah dari satu pengulangan ke pengulangan lainnya. Sedangkan probabilitas gagalnya adalah Q sama dengan 1 min P. Kemudian tiap pengulangan dan pengulangan lainnya saling bebas. Di sini akan saya jelaskan mengenai sifat-sifatnya. Yang pertama itu percobaan terdiri dari N pengulangan. Kenapa memiliki N pengulangan? Karena percobaan pada Bernoulli ini bisa dilakukan berkali-kali atau berulang-ulang, jadi sifatnya tidak tunggal. Kemudian sifat yang kedua, tiap pengulangan memberikan hasil yang dapat diidentifikasi sukses atau gagal. Mengapa demikian? Karena pengulangan dapat menghasilkan hasil yang berbeda-beda, yaitu sukses atau gagal. Jadi hasilnya itu pasti antara gagal atau suksesnya. Kemudian syarat yang ketiga, probabilitas sukses dinyatakan dengan P, tetap konstan atau tidak berubah dari satu pengulangan ke pengulangan lainnya. Sedangkan probabilitas gagal adalah Q sama dengan 1 min P. Jadi kalau gagal itu adalah Q-nya yang di depan, taruh di depan, kemudian 1 min P, P-nya dari yang suksesnya tersebut. Jadinya rumusnya tinggal dibalik saja. Kemudian sifat yang keempat itu adalah tiap pengulangan dan pengulangan lainnya saling bebas, yang artinya pengulangan pertama, kedua, ketiga tidak ada kaitannya. Maka dari itu tiap pengulangan tersebut tidak saling bersambung atau berkaitan ya teman-teman dan ibu. Intinya tiap pengulangan pertama dan lainnya 1, 2, 3 itu saling independen atau sendiri-sendiri hasilnya. Ya, kemudian di slide selanjutnya itu ada distribusi binomial. Pengertiannya atau penjelasannya, banyaknya X sukses dalam N pengulangan suatu percobaan Bernoulli disebut sebagai variabel random binomial. Sedangkan distribusi probabilitasnya disebut distribusi binomial dan lainnya dinyatakan sebagai yaitu B dalam kurung X, N, P, di mana X sama dengan 1, 2, dan selanjutnya sesuai dengan banyaknya pengulangan yang dilakukan.
jadi tak terhingga. Kemudian untuk rumus dari variabel random binomial yaitu adalah B dalam kurung X, N, P sama dengan dalam kurung X dan N, kemudian PX, QN minus X. Itu adalah rumus dari variabel random binomial untuk mencari distribusi binomialnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rata-rata dan variansi distribusi binomial. Oke, di sini ada rumus dari rata-rata, yaitu mu sama dengan NP, di mana mu sama dengan rata-rata, kemudian N adalah jumlah percobaan, sedangkan P probabilitas sukses dari distribusi binomial. Deviasi akar N dikali P, kemudian dikali dalam kurung 1 min P. Variansinya itu, rumusnya itu ialah standar deviasi kuadrat sama dengan N P Q. Itu adalah penjelasan dari rumus rata-rata dan variansi distribusi binomial. Nah, kemudian saat ini saya akan menjelaskan contoh soal dari distribusi binomial. Soal yang pertama, jika sebuah uang logam dilemparkan sebanyak 5 kali, berapa probabilitas munculnya sisi gambar sebanyak 2 kali? Kemudian jawabannya telah diketahui N itu sama dengan 5. Kenapa 5? Karena uang yang dilempar sebanyak 5 kali percobaan. Jadi N sama dengan 5. Setelah itu X sama dengan 2. Kenapa sama dengan 2? Karena yang ditanya itu probabilitas munculnya sisi gambar sebanyak 2 kali. Maka dari itu P dalam kurung X N tutup kurung sama dengan N kombinasi X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Kemudian P dalam kurung 2,5 tutup kurung sama dengan N kombinasi 2 dalam kurung setengah pangkat 2 dikali setengah pangkat 5 min 2. Pada bagian ini 2 berasal dari X, yaitu percobaannya untuk munculnya sisi gambar. Kemudian 5 berasal dari percobaan yang dilakukan sebanyak 5 kali, sama dengan 5 kombinasi 2. Seperti tadi, 5-nya dari N, kemudian 2-nya dari X. Setengah pangkat 2 dikali setengah pangkat 5 minus 2 berasal dari rumus. Kemudian penjumlahannya ialah 2 dikali 1/4 dikali 1/8. Kemudian hasilnya ialah 10/32. Kemudian disederhanakan kembali menjadi 5/16. Oke, selanjutnya adalah contoh soal berikutnya, yaitu
Berapa rata-rata dan deviasi standar dari pelemparan sebuah uang logam yang dilempar sebanyak 300 kali? Jawabannya ialah rumusnya P, yaitu adalah rata-rata dan deviasi standar, sama dengan setengah. N sama dengan 300. N berasal dari percobaan yang dilakukan sebanyak 300 kali melempar uang logam. Kemudian rata-ratanya dalam kurung mu sama dengan 300 dikali setengah. Jawabannya ialah 150. Mengapa demikian? Karena uang logam bersisi 2 sisi. Jadi untuk melakukan perhitungan rata-ratanya sangat mudah, yaitu dengan dikali setengah atau 300 dibagi 2 karena sisinya ada 2. Deviasi standar atau mu sama dengan, jawabannya ialah 3,66. Rumusnya sangat mudah, yaitu X sama dengan mu kurang lebih standar deviasi. Kemudian penjelasannya itu ialah, jadi sehingga dalam jarak kurang lebih 2 standar deviasi, rata-rata didapat memperoleh sisi gambar sebanyak 150 dikurang 2, 150 plus 2 dalam kurung 8,66 atau 133 sampai 167 kali mendapatkan sisi gambar. Jadi sisanya ialah mendapatkan sisi angka dari sebuah uang logam yang dilempar sebanyak 300 kali. Oke, sekian saja untuk penjelasan video yang saya berikan. Semoga ada sisi positifnya yang dapat penonton ambil. Kemudian apabila ada negatifnya atau kekurangan yang telah saya ucapkan atau dari presentasi pada PowerPoint kali ini, saya mohon maaf kepada Ibu Dery selaku dosen pengampu pelajaran mata kuliah statistika dasar kali ini. Dan juga saya minta maaf kepada penonton, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian saja video penjelasan tentang statistika kali ini. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.